Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Ika Alfionita, NIM 1803221001008 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B. Di video kali ini saya akan membahas resiko dalam usaha pertanian. Di sini saya mereview jurnal yang berjudul Production Risk of Peanut Farming in Dry Lead Second Pattern After Corn with Biocharon Blitar District Indonesia, atau resiko produksi pertanian kacang pola tanah kering setelah jagung dengan biocharon di Kabupaten Blitar, Indonesia. Pertama, pendahuluan. Berkurangnya lahan akibat alih fungsi dari pertanian ke non-pertanian menuntut pemangku kepentingan untuk mengintensifkan pengelolaan lahan kering dan lahan tidak subur yang semula tidak menjadi prioritas. Oleh karena itu, setiap peluang pengembangan teknologi adaptif perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendorong peningkatan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan biochar yang digunakan pada pertanian jagung pertanaman pertama terhadap produksi dan resiko produksi pertanian kacang tanah pada pertanaman kedua di lahan kering. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dasar dengan bantuan instrumen penelitian berupa kuesioner sebagai pedoman penggunaan data. Kemudian lokasi penelitian yaitu di Desa Kalitengah, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda Cobb-Douglas. Rumusan matematis dalam metode analisis data penelitian sebagai berikut. Untuk formula pertama ini, yaitu production function, digunakan untuk analisis awal musim kacang tanah pertanian sebagai perbandingan dan pola tanam kedua yang ditanam setelah jagung dengan biochar. Kemudian ini persamaan kedua, yaitu production risk function. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada fungsi resiko produksi, penambahan luas lahan akan menurunkan resiko produksi pada usaha tani kacang tanah di lahan kering masing-masing sebesar 20,1086% pada musim pertama dengan 1% dan 0,0695% pada pola tanam kedua. Luas lahan berpengaruh positif terhadap produksi dan berpengaruh negatif terhadap resiko produksi. Selanjutnya, benih sebagai variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap produksi dan resiko produksi pada musim pertama usaha tani kacang tanah. Masing-masing dengan taraf signifikansi 90% dan 99%. Koefisien memiliki tanda negatif dan fungsi produksi positif pada fungsi resiko produksi. Artinya, peningkatan benih sebesar 1% akan menurunkan produksi sebesar 0,0640% dan meningkatkan resiko produksi sebesar 1,9698%. Selanjutnya, variabel pemupukan nitrogen pada musim pertama usaha kacang tanah dan pola tanam kedua setelah jagung dengan biochar tidak berpengaruh nyata baik terhadap fungsi produksi maupun fungsi resiko produksi. Sedangkan variabel pupuk fosfor yang digunakan petani pada musim pertama usaha tani kacang tanah berpengaruh nyata terhadap produksi dan resiko produksi pada tingkat kepercayaan 99%.
koefisien masing-masing 0,1461 pada fungsi produksi dan 3,6895 pada fungsi resiko produksi, yang dapat diartikan sebagai penambahan pupuk fosfor 1% akan menurunkan produksi kacang tanah musim pertama sebesar 0,1461% dan meningkatkan resiko produksi sebesar 3,6895%. Selanjutnya, variabel pemupukan kalium dalam analisis fungsi produksi usaha tani kacang tanah pada pola tanam kedua setelah jagung dengan biochar berpengaruh nyata terhadap produksi pada taraf kepercayaan 95%. Koefisien regresi sebesar min 0,0154 menunjukkan dan peningkatan pupuk kalium 1% akan menurunkan produksi kacang tanah sebesar 0,0154%. Sedangkan analisis fungsi resiko variabel pupuk kalium tidak berpengaruh nyata terhadap usaha tani kacang tanah baik pada musim pertama maupun pola tanam kedua setelah jagung. Selanjutnya, variabel tenaga kerja pada musim pertama, koefisien pada fungsi produksi adalah min 0,0633 untuk tenaga kerja dalam keluarga, yang berarti peningkatan 1% tenaga kerja dalam keluarga akan menurunkan produksi sebesar 0,0633%. Sedangkan koefisien tenaga kerja di luar keluarga sebesar 0,0484, artinya penambahan 1% tenaga kerja di luar keluarga akan meningkatkan produksi sebesar 0,0484%, yang keduanya berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya, variabel input pestisida hanya berpengaruh nyata terhadap fungsi produksi dan fungsi resiko pola tanam kedua usaha tani kacang tanah. Dengan tingkat kepercayaan 95% atau 5% delta 5% alfa, koefisien regresi sebesar 0,0679, yang berarti penambahan 1% pestisida akan meningkatkan produksi 0,0679%. Sedangkan fungsi resiko produksi signifikan pada tingkat kepercayaan 90% atau alfa 10%, koefisien regresi sebesar min 0,1189 menunjukkan bahwa penambahan pestisida 1% yang dapat meningkatkan produksi juga akan menurunkan resiko produksi sebesar 0,1189%. Selanjutnya, variabel pupuk kandang hanya berpengaruh nyata terhadap fungsi resiko produksi usaha tani kacang tanah pola tanam kedua setelah jagung dengan biochar. Pada taraf kepercayaan alfa 10%, koefisien regresi sebesar min 11,1189, berarti penambahan pupuk kandang 1% akan menurunkan resiko produksi kacang tanah sebesar 0,1189%. Kesimpulannya, dari beberapa variabel tersebut, luas lahan akan menurunkan resiko produksi, kemudian penambahan benih justru menurunkan produksi dan meningkatkan resiko produksi. Kemudian variabel pemupukan nitrogen pada musim penanaman usaha tani kacang tanah dan pola tanam kedua setelah jagung dengan biochar tidak berpengaruh nyata baik terhadap fungsi produksi maupun fungsi resiko produksi. Variabel pemupukan kalium dalam analisis fungsi produksi usaha tani kacang tanah pada pola tanam kedua setelah jagung dengan biochar berpengaruh nyata terhadap produksi.
variabel input berpengaruh secara signifikan terhadap resiko produksi. Dan variabel pupuk kandang tidak berpengaruh signifikan terhadap resiko produksi. Nah, penggunaan biochar sebagai pembenah tanah pada pertanian jagung pertanaman pertama berdampak positif pada usaha tani kacang tanah pertanaman kedua setelah jagung. Kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, kelebihannya di sini menggunakan banyak variabel sebagai pengukuran resiko produksi. Kemudian untuk kelemahannya, jurnal ini tidak menggunakan tabel pada hasil analisisnya sehingga sulit untuk dipahami. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.